Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahma Pridiantri, NPM 120104104190033, Prodi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yuniati, SEMSAK, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Perpajakan yang telah membimbing saya dalam 1 semester ini. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang penilaian aktiva kembali. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas subbab PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 yaitu tentang revaluasi tetap. Sebelumnya, saya di sini ingin menyinggung dikit dulu tentang PSAK untuk mengingat kembali. Jadi apa sih itu pengertian PSAK? Jadi PSAK itu merupakan kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Jadi PSAK ini berisi tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Slide selanjutnya yaitu revaluasi aktiva tetap. Jadi, pengertian revaluasi aktiva tetap itu sendiri adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan aset tetap di perusahaan atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dilakukannya evaluasi. Jadi, singkatnya itu, kenaikan atau penurunan nilai aset ini menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan ini menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset ini dilakukan supaya perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar. Dengan begitu, nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya ini bakal terlihat. Lanjut ke dalam materi. PSAK nomor 16 revisi 2007, revaluasi aktiva tetap. Mulai tahun 2007, berdasarkan PSAK nomor 16 revisi 2007 butir 31 sampai dengan 45, perusahaan boleh melakukan revaluasi aktiva tetap. Poin pertama, setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilainya wajar dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Poin kedua, revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Dapat diketahui, standar tidak menyebutkan berapa tahun revaluasi itu dilakukan. Hal ini karena revaluasi ini dilakukan tergantung pengembangan nilai wajar aset tetap. Jika tidak berubah secara signifikan, mungkin revaluasi itu dapat dilakukan 3 atau 5 tahun sekali. Namun kalau misalnya harga berubah secara signifikan, berarti revaluasi itu mungkin dilakukan setiap tahun. Slide selanjutnya, poin 3. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar, dapat digunakan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang telah disusutkan atau depreciated replacement cost approach. Nah, dalam konsep nilai wajar itu, harga pasar merupakan nilai wajar yang paling ideal dan punya keandalan yang tinggi karena mudahnya diverifikasi. Poin keempat, jika nilai aset meningkat akibat evaluasi, kenaikannya dikredit ke ekuitas dengan akun surplus revaluasi bukan pendapatan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai akibat revaluasi diakui sebagai kerugian. Nah, di sini pada saat dilakukan revaluasi juga, bila jumlah tercatat adanya aset turun, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan keuangan. Lanjut poin 5. Dampak atas revaluasi aset tetap secara akuntansi terhadap pajak penghasilan dibukukan pada aset kewajiban pajak tangguhan sesuai PSAK nomor 46. Dalam hal ini, dampak terhadap pajak penghasilan itu sendiri jika ada kenaikan atau penurunan nilai aset akibat hasil revaluasi, maka harus diperhitungkan dan dicatat sesuai dengan pencatatan kenaikan atau penurunan nilai revaluasi.
Dalam hal ini, pajak tangguhan diperhitungkan dan dibebankan ke ekuitas atau laporan laba rugi mengikuti mekanisme pengakuan hasil evaluasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang penilaian aktiva kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.